Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, Stamuk F1C1 18038. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT materi UAS fermentasi saya yang berjudul Fermentasi Cuka Apel dari Mikroba Acetobacter aceti dan Saccharomyces cerevisiae. Di mana yang pertama yaitu pendahuluan. Asam asetat atau cuka telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, merupakan cairan yang diproduksi oleh bahan yang mengandung pati dan gula melalui dua tahap fermentasi yaitu alkoholik dan asetat, dan paling sedikit mengandung 4% asam asetat. Asam asetat merupakan suatu larutan asam asetat dalam air yang mengandung cita rasa, zat warna, dan substansi yang terekstrak. Asam buah, ester-ester, garam-garam organik dari buah, yang berbeda sesuai dengan asal buahnya. Salah satu cuka yang berasal dari buah-buahan yaitu cuka apel. Selanjutnya yaitu mikroba penghasil, di mana yang pertama yaitu Acetobacter aceti. Dengan morfologi, bakteri ini berbentuk gram negatif yang bergerak lambat dengan flagella peritrik berbentuk batang 0,5 sampai 1,5 nanometer, memanjang, ditemukan sebagai sel tunggal berpasangan atau dalam rantai dan tidak membentuk endospora. Dengan pertumbuhan, bakteri ini bersifat obligat aerob, dan etanol yang dioksidasi menjadi asam asetat dan asam laktat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan H2O. Suhu optimum pertumbuhannya yaitu 30 derajat Celcius. pH optimumnya 5,4 sampai 6,3 dan pH 4,0 sampai 4,5 masih terdapat pertumbuhan, sedangkan pertumbuhannya yang lemah pada pH 7,0 sampai 8,0. Acetobacter lebih menyukai substrat beralkohol daripada gula. Sumber karbon yang terbaik untuk pertumbuhannya yaitu etanol, gliserol, dan asam laktat. Mikroba selanjutnya yaitu Saccharomyces cerevisiae dengan morfologi bersel tunggal, kadang-kadang berpasangan, membentuk rantai pendek, selnya bulat, semi bulat, bulat memanjang, silinder, oval, dan elips. Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh pada kisaran pH 2,8 sampai 8 atau 9 dengan pH optimumnya 3,5 sampai 6,0. Suhu pertumbuhan maksimum 35 sampai 37 derajat Celcius. Suhu optimumnya 28 sampai 30 derajat Celcius dan suhu minimumnya 9 sampai 11 derajat Celcius. Bakteri ini dapat tumbuh secara aerob dan anaerob pada substrat yang mengandung senyawa-senyawa gula seperti glukosa, galaktosa, manosa, fruktosa, dan lain-lain. Saccharomyces cerevisiae ini mampu tumbuh pada konsentrasi gula tinggi karena memiliki sifat sakkarofilik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi, di mana yang pertama kualitas substrat. Substrat yang digunakan yaitu apel yang harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih, serta air sebagai nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yaitu pH awal, di mana pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu 3,0 sampai 4,0. Selanjutnya suhu, pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu 15 sampai 34 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu oksigen. Dengan oksigen berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam proses oksidasi etanol. Jika pemberian oksigen atau aerasi berlebihan, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asetat. Selanjutnya yaitu konsentrasi alkohol, di mana konsentrasi alkohol 11 sampai 13% adalah konsentrasi optimum untuk fermentasi cuka. Selanjutnya itu konsentrasi gula, di mana untuk menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam cuka dibutuhkan konsentrasi gula sekitar 16 sampai 18%. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fermentasi, di mana yang pertama bebas kontaminan. Apel yang diinginkan digunakan dicuci bersih, direbus dan ditambah air sebanyak 500 ml sampai mendidih agar tidak terkontaminasi dari unsur yang tidak diinginkan.
Yang kedua, komposisi nutrisi. Buah apel mengandung energi sebanyak 58 kilokalori, protein 0,3 gram, karbohidrat 14,9 gram, lemak 0,4 gram, kalsium 6 mg, fosfor 10 mg, dan zat besi 0 mg. Selanjutnya, penyiapan inokulum. Di sini terdapat dua proses penyiapan inokulum. Yang pertama, pembuatan inokulum Acetobacter aceti, di mana sebanyak 13 gram media ember dilarutkan dalam 1 liter aquades panas yang selanjutnya dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Biarkan murni Acetobacter aceti yang berumur 48 jam, sebanyak 2 OC diinokulasikan dalam 10 ml media cair yang aktivitasnya secara aseptik, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sebanyak 10 ml kultur dalam media cair aktivasi tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berisi 100 ml media cair aktivasi secara aseptis dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur tersebut kemudian diinokulasikan ke dalam 1000 ml sari buah apel yang beralkohol, diinkubasi selama 36 jam pada 37 derajat Celcius dan digunakan sebagai inokulum. Selanjutnya yaitu pembuatan inokulum Saccharomyces cerevisiae. Biarkan murni Saccharomyces cerevisiae yang berumur 24 jam diinokulasikan dalam 120 ml media aktivasi dengan menggunakan jarum OC. Kultur dalam media cair aktivasi tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur dalam media cair aktivasi ditambahkan ke dalam 1200 ml campuran sari buah apel dan aquades dengan perbandingan 1:1, diamonium hidrogen fosfat sebanyak 0,2% berat per volume dan sukrosa 12,5% berat per volume. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Media cair tersebut kemudian digunakan sebagai inokulum. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Yang pertama dapat digunakan yaitu fermentasi alkohol, di mana apel dicuci bersih, ditimbang dan direbus dengan kulitnya. Kemudian apel yang sudah direbus dipotong kecil-kecil, diblender bersama dengan air rebusan buah apel, kemudian disaring dengan kain saring untuk mendapatkan sari buah atau filtratnya. Kemudian diatur pH dan filtrat menjadi kurang lebih 4-5. Bila pH kurang dari 4, maka ditambahkan dengan natrium bikarbonat, dan bila lebih dari 5, maka ditambahkan asam sitrat. Selanjutnya, larutan sari buah apel ditambahkan gula pasir sebanyak kurang lebih 10%, 100 gram per liter, dan ditambahkan air sebanyak 500 ml. Dipasterisasikan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan dengan cara diangin-anginkan sampai suhunya turun, dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan dihomogenkan. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam botol fermentasi dan dimasukkan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 0,5 gram untuk 500 ml sari buah apel. Selanjutnya botol fermentasi disumbat dengan karet atau gabus yang diberi lubang kecil untuk dimasukkan pipa plastik yang berbentuk U, serta dirapatkan lubang gabusnya yang tadi dengan lilin dan ujung pipa yang dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya dibiarkan pada suhu ruangan kurang lebih 14 hari. Fermentasi berlangsung bila timbul gas karbon dioksida yang terlihat pada air berupa gelembung udara. Fermentasi akan berlangsung terus sampai gula dalam sari buah habis. Selanjutnya yaitu selama fermentasi botol penampung diisi air untuk menghalangi masuknya udara dari luar. Proses ini disebut dengan proses anaerob. Apabila fermentasi telah selesai, larutan sari buah yang telah difermentasi disaring dengan menggunakan corong yang dilapisi kapas bersih. Selanjutnya, pada awal fermentasi dihasilkan kadar alkohol sehingga mendapatkan hasil kadar alkohol optimum. Kemudian dipasterisasi selama
30 menit pada suhu 65 derajat Celcius untuk menghentikan fermentasi. Pada proses fermentasi alkohol ini diperoleh reaksi glukosa ditambah Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan etanol dan 2 karbon dioksida. Selanjutnya itu mekanisme reaksi dari fermentasi alkohol yang lebih jelasnya, yaitu bahan baku glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan reaksi glikolisis. Sementara itu, asam pirufat melepaskan karbon dioksida menjadi asetaldehida, dan asetaldehida direduksi oleh NADH menghasilkan etanol dan melepaskan NAD+. NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis, sementara itu asetaldehida berperan sebagai akseptor elektron, dan hasil fermentasi alkohol setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Selanjutnya yaitu proses fermentasi asetat, di mana sari apel beralkohol yang telah dipasteurisasi yang didinginkan, kemudian ditambahkan inokulum Acetobacter aceti sebanyak 20% volume per volume dan difermentasi selama 3 minggu dengan aerasi 0,07 ppm. Lalu pada kecepatan aerasi 0,07 ppm berarti untuk medium fermentasi 1 liter, maka dalam 1 menit volume udara yang dialirkan sebanyak 70 ml. Kemudian difermentasi selama 3 minggu, lalu dilakukan penyaringan dan dipasteurisasi untuk menghasilkan fermentasi asetat, menghentikan fermentasi asetat. Selanjutnya asam cuka apel dihasilkan, kemudian dianalisis total gula, kadar alkohol, total asam, pH, total fenol, dan aktivitas antioksidannya. Dan reaksi yang dihasilkan pada proses fermentasi asetat yaitu etanol ditambah O2 ditambah Acetobacter aceti menghasilkan asam asetat dan air. Selanjutnya yaitu pemurnian produk, di mana pemurnian produk fermentasi cuka apel dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Pada kultur Acetobacter aceti dan cuka apel dilakukan pemurnian untuk menghilangkan kotoran yang tidak dapat terlarut, dan pada tahapan ini dihasilkan sel dan pengocor lain dan fraksi terlarut. Dan fraksi terlarut diekstraksi dan menghasilkan pengotor dan produk cair cuka apel yang digunakan sebagai produknya. Selanjutnya yaitu lesan bioreaktor. Bioreaktor sendiri dilengkapi dengan peralatan mekanik dan elektrik, bahkan beberapa di antaranya dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi dengan hubungannya dalam pertumbuhan mikroba. Variabel yang dimaksud adalah pH, suhu, oksigen terlarut, kekeruhan media, buih yang terbentuk, dan lain-lain. Desain reaktornya dapat dilihat dari gambar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.